Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi, sikap, dan perilaku belajar orang dewasa yang mempunyai dua subbab, yaitu A. Mengukur kedewasaan, B. Dimensi sikap dan perilaku dewasa. A. Mengukur kedewasaan. Sejak awal tahun 1980-an, pendekatan kontinum dalam pembelajaran telah dikembangkan yang mengedepankan proses belajar yang berkelanjutan dan saling berhubungan. Pendekatan ini bisa dimulai dari pedagogi dan berlanjut ke andragogi, atau sebaliknya dari andragogi ke pedagogi. Pendekatan kontinum berasumsi bahwa dengan bertambahnya kedewasaan peserta didik, A. Konsep diri mereka berubah dari ketergantungan pada pendidik menjadi lebih mandiri dan saling belajar. B. Pengalaman belajar mereka semakin banyak yang berfungsi sebagai sumber belajar dan fokus mereka beralih dari penguasaan materi ke kemampuan memecahkan masalah. C. Kesiapan belajar mereka diarahkan untuk menguasai keterampilan yang bermanfaat dalam tugas-tugas kehidupan nyata. D. Mereka membutuhkan lebih banyak keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Dalam pendekatan andragogi, peserta didik umumnya adalah orang dewasa. Definisi orang dewasa melibatkan beberapa aspek. 1. Biologis. Seseorang dianggap dewasa jika telah mampu melakukan reproduksi dan tidak lagi memiliki ciri-ciri fisik anak-anak. 2. Sosial. Seseorang dianggap dewasa jika dapat menjalankan peran-peran sosial yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa. 3. Psikologis. Orang dewasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan masa depan hidup mereka. 4. Fungsional. Orang dewasa dapat menjalankan fungsi kehidupannya dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Menurut Darkenwald dan Merriam dalam DJ Sujana tahun 2000, seseorang disebut dewasa setelah menyelesaikan pendidikan dasar sekitar 9 tahun di Indonesia dan memasuki usia kerja, yaitu sejak usia 15 tahun. Kedewasaan juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Orang dewasa memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat, baik sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat, maupun sebagai partisipan dalam pembangunan. Strategi pembelajaran orang dewasa. Pendekatan pembelajaran berbasis andragogi untuk orang dewasa melibatkan strategi khusus. 1. Konsep diri orang dewasa. Orang dewasa percaya diri dalam mengambil keputusan dan mengelola hidupnya. Mereka lebih terlibat dalam pembelajaran jika dihargai dan didukung, cenderung antisipatif atau berorientasi masa depan, dan partisipatif, kolaboratif, serta fokus pada aplikasi nyata. 2. Akumulasi pengalaman. Orang dewasa memiliki berbagai pengalaman unik yang berasal dari latar belakang mereka. Pengalaman ini menjadi sumber belajar yang berharga, sehingga pembelajaran lebih efektif jika dibangun dari pengalaman mereka sendiri, dengan melibatkan mereka sebagai sumber pengetahuan. 3. Kesiapan belajar. Orang dewasa siap belajar ketika materi relevan dengan peran sosial dan pekerjaan mereka. Program pembelajaran sebaiknya disusun sesuai tugas sehari-hari, bukan sekadar urutan logis materi. 4. Penerapan hasil belajar. Orang dewasa ingin segera menerapkan pembelajaran dalam kehidupan nyata, maka pembelajaran perlu fokus pada pemecahan masalah, praktis dan relevan, terutama yang bisa segera diaplikasikan dalam pekerjaan dan aspek sosial ekonomi. 5. Kemampuan belajar orang dewasa. Orang dewasa mampu belajar sepanjang hayat, meski kecepatan belajar bisa menurun seiring usia. Pendidik sebaiknya mendukung mereka untuk belajar sesuai kebutuhan dan gaya mereka, serta menetapkan tujuan dan metode pembelajaran bersama.
6. Aktivitas mental dan fisik. Orang dewasa belajar lebih efektif ketika terlibat aktif secara mental dan fisik. Mereka mengatur proses belajar sendiri, termasuk apa, di mana, dan bagaimana mereka belajar, serta melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Pembelajaran yang efektif memanfaatkan fungsi otak kiri dan kanan, serta berbagai media, metode, dan teknik yang sesuai dengan pengalaman mereka. B. Dimensi sikap dan perilaku dewasa. Proses menuju kedewasaan memerlukan pembelajaran yang mengembangkan sikap dan perilaku mandiri. Menurut Overstreet dan Knowles, tanda kedewasaan adalah transisi dari ketergantungan menuju kemandirian. Menurut Paulo menyatakan bahwa ketidakdewasaan sering disebabkan oleh pendidikan formal dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Pendidikan formal terutama di tingkat dasar dan di daerah pedesaan sering membentuk sikap ketergantungan pada guru yang bisa terbawa hingga dewasa. Orang dewasa yang mandiri tidak bergantung pada orang lain, tetapi menciptakan hubungan saling ketergantungan untuk interaksi yang mendukung. 1. Perubahan menuju sikap dan perilaku aktif. Orang dewasa yang matang bersikap aktif, berusaha menghadapi tantangan, dan berorientasi pada kualitas. Mereka cenderung kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi untuk memperbaiki masa depan. 2. Menuju sikap objektif. Orang dewasa yang matang bersikap objektif, melihat diri mereka sebagai bagian dari lingkungan yang lebih luas dan bertindak bijaksana. Mereka berusaha memperbaiki diri demi kemajuan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. 3. Perubahan menuju pemberian informasi. Orang dewasa cenderung aktif dalam mengolah dan memberikan informasi, menganalisis data untuk memecahkan masalah, dan menyesuaikan informasi sesuai situasi dan kebutuhan penerima. 4. Perubahan menuju kecakapan lebih tinggi. Orang dewasa terus berupaya memperbaiki keterampilan mereka, terbuka pada pembelajaran baru untuk kemajuan diri dan lingkungan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. 5. Perubahan menuju tanggung jawab yang lebih luas. Orang dewasa mengambil tanggung jawab yang lebih luas, berperan aktif dalam masyarakat, dan bertindak mandiri, berbeda dari sikap yang dipengaruhi masa kanak-kanak atau lingkungan sekitar. 6. Perubahan menuju minat yang beragam. Orang dewasa mengembangkan minat yang beragam, seringkali sebagai kelanjutan dari minat masa kecil, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Minat ini diperluas melalui kolaborasi dan keterlibatan dalam kegiatan baru di lingkungan mereka. 7. Perubahan menuju kepedulian terhadap orang lain. Orang dewasa cenderung lebih peduli pada orang lain dan pentingnya kerjasama, berbeda dengan sikap egois pada individu yang belum dewasa. Sikap ini didukung oleh lingkungan belajar yang menekankan kerjasama dan kepedulian, di mana keberhasilan juga diukur dari kemampuan membantu orang lain. 8. Perubahan menuju penerimaan kenyataan diri. Individu yang belum dewasa sering bersikap egois dan merasa sebagai pusat perhatian yang dapat mengakibatkan penolakan dari lingkungan. Sebaliknya, orang dewasa mulai menerima kenyataan diri secara rasional, mengenali potensi mereka, dan menggunakan potensi tersebut untuk kemajuan diri dan lingkungan, yang mendorong sikap saling menghargai dan toleransi. 9. Perubahan menuju integritas. Menurut Erikson, perkembangan identitas melibatkan beberapa tahapan, termasuk pertumbuhan fisik, pengembangan kepercayaan diri, inisiatif, dan upaya menghindari peran yang tidak diinginkan. Pada masa dewasa, fokusnya adalah
memperluas orientasi ke dunia luar, dan mengembangkan integritas diri yang menghindarkan individu dari kepribadian yang terpecah. 10. Perubahan menuju berpikir berdasarkan prinsip. Individu yang belum dewasa cenderung melihat peristiwa sebagai kejadian terpisah, sementara orang dewasa yang belajar dengan efektif dapat memahami prinsip-prinsip yang mendasari situasi. Dengan pemahaman ini, mereka dapat berpikir dari berbagai sudut pandang dan mengaitkan hal-hal berdasarkan prinsip tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 12. Perubahan menuju pandangan yang lebih mendalam. Orang yang belum dewasa cenderung menghindari kesulitan dan memiliki pandangan dangkal. Fokus hanya pada hal-hal menyenangkan. Namun, seiring bertambahnya dewasa dan pengalaman, pandangan mereka terhadap peristiwa menjadi lebih dalam, mencakup pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan dan tantangan yang ada.